Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Andriansyah, Prodi TBL 12 Bravo. Pada video kali ini, saya akan coba membahas tentang sebuah materi, yakni tes core drill atau biasa disebut tuh coring test. Nah, coring test tuh apa sih? Kita coba cari tahu dulu pengertiannya ya, dari coring test itu apa. Soalnya kan kita percuma bahas jauh tapi kita nggak tahu pengertiannya itu apa. Nah, ini pengertiannya. Tes core drill atau coring test adalah sebuah pengetesan yang dilakukan dengan cara melubangi lapisan jalan aspal menggunakan mesin bor berdiameter 4 inci atau 6 inci. Nah, tujuan dari coring test itu apa sih? Nah, tujuannya itu untuk mengukur ketebalan lapisan aspal secara langsung di lapangan, dan juga sampel hasil bor ini nanti bakal digunakan untuk dihitung berat isi atau kepadatannya di laboratorium, sehingga pekerjaan aspal ini dapat diketahui apakah pekerjaan yang dilakukan di lapangan sudah sesuai dengan ketebalan rencana pekerjaan awal dan memiliki kepadatan yang sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak atau tidak. Panjang banget ya. Simpelnya gini, simpelnya tujuannya itu coring test ini buat mengevaluasi. Kan sebelum kita bikin proyek, kita itu punya desain rencana, punya planning. Nah, tujuan dari coring test ini untuk mengevaluasi ketika pekerjaan sudah selesai, ketika pengaspalan sudah selesai, hasil pekerjaannya itu apakah sudah sesuai dengan desain rencana yang dilakukan atau tidak. Simpelnya kayak gitu. Nah, itu buat tujuannya, udah paham kan? Oke, kita lanjut ke peralatan. Untuk melakukan coring test, apa aja sih peralatan yang dibutuhkan? Nah, yang pertama itu mesin core drill atau mesin coringnya. Nah, mesinnya bentuknya kayak gini. Dia ini yang disebut tabung. Tabung yang nantinya, atau mata bor mungkin ya, bahasa simpelnya mata bor, yang bakal melubangi si aspalnya. Nanti dari hasil pemborannya ini bakal ketahuan layer per layer dari aspalnya itu. Nah, ini penggeraknya. Kemudian selain mesin core drill, kita butuh juga namanya mesin pengangkut, mobil pengangkut mesin core drillnya. Ini ibarat pick up, tapi pick up kalau buat proyek kayak gini kemewahan kayaknya. Nah, ini pick upnya, biasanya pick up ya, bebas lah, mau digotong pakai orang juga nggak apa-apa. Oke, kemudian tadi kan kalau misalkan aspal udah dibor otomatis bolong dong. Nah, untuk menutupi lubang tersebut maka dibutuhkan bahan penambal lubangnya, tentunya sesuai dengan material yang digunakan pada permukaan yang dibor tadi. Kalau misalkan tadi permukaannya itu aspal, ya udah nanti kita tambalnya pakai aspal juga. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada penjepit aspal, itu buat ngambil dari hasil aspal yang udah dibor. Kemudian ada jangka sorong. Fungsinya apa sih jangka sorong? Fungsinya itu buat mengukur. Nanti ada kan udah ada tuh hasil bor dari hasil boran dari aspalnya. Nanti diukur layer per layernya pakai jangka sorong ini. Nah, kemudian ada air. Air itu fungsinya apa? Air itu fungsinya buat ini, buat selama pengeboran, nanti di titik pengeborannya itu dikasih air. Fungsinya biar nggak slip dari si mesin bornya itu. Dan terakhir peralatan tulis. Fungsinya pastinya buat nulis gitu. Oke, kemudian untuk langkah pengujiannya, yang pertama kita untuk alatnya diletakkan pada lapisan aspal dalam posisi datar. Kemudian sediakan air yang sudah saya jelaskan tadi. Masukkan air ke dalam alat core drill melalui selang yang telah tersedia di alat tersebut. Nah, airnya itu berfungsi sebagai pendingin. Kan kalau misalkan aspal
dia terkena gesekan, apalagi dengan kecepatan cukup tinggi dan waktu cukup lama selama pengeborannya. Itu udah pasti panas kan. Nah, salah satu fungsi dari airnya itu sebagai pendingin, dan juga mata bornya itu agar tidak cepat aus dan tidak mengalami kerusakan selama pengujian. Dan selanjutnya hidupkan mesin core drillnya. Nah, setelah mesin dihidupkan, mata bor diturunkan secara perlahan pada titik yang telah ditentukan sampai kedalaman tertentu. Jika telah mencapai kedalaman tertentu, mesin dimatikan dan mata bor dinaikkan kembali. Kemudian lubang hasil pengeboran ditutup kembali menggunakan bahan yang telah disediakan. Lalu hasil pengeborannya diambil. Jadi tadi kalau misalkan mata bornya udah dikeluarin, udah diangkat, hasilnya itu kita ambil. Pakai apa? Pakai alat penjapit aspal yang tadi. Dan kemudian kalau misalkan udah dikeluarin dari mata bornya itu, hasil pengeborannya diukur menggunakan jangka sorong. Dan terakhir dokumentasi. Hasil-hasilnya itu jangan lupa difoto, karena itu sebagai laporan dan sebagai evaluasi dari proyek dan pekerjaan yang sudah dilakukan. Nah, ini salah satu ketentuan untuk penentuan jarak titik coring test pada satu lajur penuh. Jadi dalam ini misalkan ada setengah lajur ya, ada setengah lajur. Jarak per titik itu 100 meter. 100 meter itu untuk titik dengan jalur horizontal yang sama. Kalau misalkan ini kan jalur horizontalnya udah berbeda ya. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau misalkan beda 50 juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi untuk jarak horizontal yang searah horizontalnya itu harus 100 meter gitu. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi. Jadi jaraknya 100 meter. Oke, itu saja yang bisa saya coba paparkan untuk coding test. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.